Nah, asik-asiknya guring, nyenyak-nyenyaknya guring, Mbak Tri ini kan di pinggir. Dalam guringnya itu Mbak Tri itu merasa di luar dari pintu mobil yang di kiri ini merasa ada pergerakan. Melihatnya keluar dari kaca mobil ke arah luar ke hutan karet tuh. Begitunya melihat keluar, jantungnya itu serasa stop, berhenti. Ini pencemburuan tahu benar pegunungan yang ada di sekitar kota Mekah di wilayah ini sudah hijau. Assalamualaikum. Wadah Julok Bakisah malam ini mau bercerita tentang satu kisah nyata yang dikirim oleh kawan kita dari kota Sangatta, Kalimantan Timur. Kalau menurut aku sih kisahnya itu horor benar, ngeri. Jadi jangan sampai kita di sinilah mengalami kejadian yang sama seperti yang ada dalam cerita ini. Peristiwa ini kejadiannya pada tahun 2005, lawas bang sudahlah. Dialami oleh seorang wanita yang kita sebut aja namanya Mbak Tri. Nah, Mbak Tri ini profesinya adalah sebagai seorang perawat di salah satu rumah sakit yang ada di kota Sangatta. Pada satu hari, Mbak Tri ini mendapat tugas untuk merujuk seorang pasien dari rumah sakit yang di Sangatta ini dikirim ke rumah sakit Pertamina yang ada di Balikpapan. Nah, tentu aja Mbak Tri ini kada sorangan, ini dikawani oleh dua rekan kerjanya. Yang pertama supir ambulan dan satunya kita anggap aja asisten supir. Jadi bertiga ini dua-duanya laki-laki, Mbak Tri sorangan bebinian. Maka dilakukanlah persiapan. Jadi pasien itu ditaruh dibaringkan di belakang ambulan, diantar atau dikawali oleh keluarga pasien. Sementara Mbak Tri bertiga di depan itu di bagian muka mobil itu supir, asisten supir. Nah, di pinggir sebelah kiri Mbak Tri duduk di situ. Maka mulailah dilakukan perjalanan dari Sangatta menuju kota Balikpapan. Jarak antara Sangatta ke Balikpapan itu kurang lebih 300 km. Dan waktu yang ditempuh itu lumayan sekitar 7-8 jam. Jadi dari Sangatta melewati Bontang, melewati Samarinda, lewat Bukit Suwarto. Karena waktu itu belum ada jalan tol. Jadi lumayan jaraknya, tapi alhamdulillah perjalanan lancar. Jadi sekitar sore hari sampailah bubuannya ini di rumah sakit Pertamina Balikpapan. Terus setelah diurus administrasinya, akhirnya diserahkanlah pasien ke rumah sakit Pertamina Balikpapan, dikawal atau didampingi oleh keluarga pasien. Jadi keluarga pasien tinggal di sana dengan pasien. Dan mereka bertiga memang dari awal memutuskan kada beristirahat-istirahatan, langsung tektok 8 jam dari Sangatta ke Balikpapan, langsung balik lagi ke Sangatta. Sekitar jam 10 itu sampai Samarinda. Setelah itu lanjut menuju Sangatta. Karena memang mereka harus kembali lagi ke Sangatta karena ternyata esok paginya itu bubuannya ini harus kerja lagi. Luar biasa. Nah, keluar dari Samarinda itu jam 10-an lebih. 10 malam lebih keluar dari Samarinda. Ternyata memang maksud hati ini hendak langsung ke Sangatta. Apa daya, mata ini mengantuk si supir. Kan bahaya kalau mata supir ngantuk. Akhirnya bertiga ini sepakat di tengah-tengahan itu, di daerah Prangat, di daerah hutan karet. Bubuannya memutuskan untuk istirahat. Jadi mobil ini pasang rating ke kiri, cari wadah aman, parkir di pinggir jalan. Yang di samping ini hutan karet. Habis itu kan mobil waktu itulah diceritakan memang kada pakai AC masih tahun 2005 itu. Dibuka kacanya kiri kanan sedikit lah dibuka supaya udara segar. Masing-masing mencari posisi enak, posisi nyaman, gasan guring. Si supir kan di bangkunya, yang di tengah bersandar ke belakang. Nah, Mbak Tri ini karena paling pinggir, yang di pinggirnya hutan karet ini, bersandar ke pintu. Jadi kepalanya ini menyandar di kaca mobil. Karena uyuh banar, guring nah bubuannya nih lelap, nyenyak guring. Nah, asik-asiknya guring, nyenyak-nyenyaknya guring, Mbak Tri ini kan di pinggir. Dalam guringnya itu Mbak Tri itu merasa di luar dari pintu mobil yang di kiri ini merasa ada pergerakan. Kemudian ada yang bergerak, ada yang apa gitu. Nah, akhirnya setengah guring, bersandar kayak ini kalau melihatnya keluar dari kaca mobil ke arah luar ke hutan karet tuh. Begitunya melihat keluar,
Jantungnya itu serasa stop, berhenti. Berkeringat dingin. Langsung Mbak Tri itu berteriak. Nyaring berteriak, tapi ternyata karena kawa bersuara, tertahan di tenggorokan kiri nah. Perlunya anak membanguni yang berdua di kiri ini, anak membanguni kalau saking melihat itu ngeri banarnya. Karena kawa membanguni, kalau kebegarak kayaknya. Tubuhnya itu jadi kaku. Apa yang dilihatnya di luar jendela itu? Ternyata yang melihat di luar jendela itu, ada sesosok makhluk. Rambutnya itu panjang, aut-autan, kusut. Muhanya itu pucat. Pakai baju putih panjang, tapi bajunya ini lusuh, rigat sudah. Kayaknya bebinian pang itu. Dan yang lebih ngerinya lagi, Mbak Tri ini kan menyandar pipinya di kaca mobil ini. Nah yang makhluk di luar itu menyandarkan pipinya juga di kaca dari luar, tapi jadi pipinya Mbak Tri dengan makhluk itu bertempelan, hanya dibatasi oleh kaca mobil. Wah pokoknya Mbak Tri itu karuan tuh pang, ketakutannya bukan main. Tapi kadang kau berteriak, kadang kau juga kaku badan, kadang kau membangun di sebelah. Yang di sebelah ini kadang tahu asik guring aja ya, padahal jaraknya ya berdempetan kayak itu aja. Mulai Mbak Tri ini membaca semua ayat-ayat Al-Quran yang bisa dihafalnya. Al-Fatihah lah, Al-Fatihah 4, ayat kursi. Karena berapa lama si makhluk di luar inilah, yang kayak bebinian ini, bergeraknya menjauh. Mbak Tri ini melihat, menjauhnya masuk ke dalam kegelapan hutan karet itu sampai menghilang. Nah setelahnya menghilang, Mbak Tri itu ternyata baru bisa berteriak nyaring-nyaringnya. Jadi kawannya berdua ini terkejut bangun. Panik juga nya. Ada apa Mbak? Ada apa Mbak? Jarnya. Mbak Tri ini bergetar bibirnya. Kadang kau mengisahkan, tapi menyuruh jalan, langsung jalan. Jar. Kedua ini panik kan, supirnya langsung aja jalan mobil. Nah di perjalanan ini tuh dikisahkannya kepada kedua kawannya yang tadi asik guring itu. Jadi kisahkannya kejadian tadi bahwa pastinya guring di sebelahnya itu di bagian luar mobil itu ada makhluk yang juga menempelkan pipinya di kaca mobil. Pokoknya berdua ini juga jadi terkejut. Jalan mereka karena istirahat lagi itu. Akhirnya sampai sekitar sebelum subuh ke Sangatta. Nah kada tahu, kada diceritakan apakah esok paginya itu si Mbak Tri ini langsung kerja atau mungkin biasanya kan kalau orang ketemu gitu bisa demam, sakit ke apa itu kada diceritakan. Nah jadi kayak apa menurut Bu Monikam cerita yang dialami oleh Mbak Tri dengan kawan-kawannya ini? Dan menurut Ikam makhluk apa yang ada di luar itu? Apakah kuntilanak, sundal bolong kah, wewe gombel kah, atau apa? Apa menurut Bu Monikam? Tulis di kolom komentar. Dan perlu kami sampaikan juga kalau Bu Monikam bisa kisah-kisah yang kayak ini, kirimkan aja ke kami. Atau kalau bisa datang langsung ke sini, kita berkesahan, beramian aja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.